Oke, pertama-tama kita akan mengatur ukuran kanvas pada Macromedia dengan cara klik kanan dan pilih dokumen properties. Ukuran kanvas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Namun pada praktikum ini kita mengatur ukuran dimensinya 800 kali 600 dengan frame rate sebesar 30. Lalu teman-teman dapat mengklik OK. Setelah itu pastikan kanvas kelihatan pada layar komputer Anda. Apabila kanvas terlalu besar, maka dapat mengecilkan dengan mengatur pada besar per setes seperti yang ditunjukkan pada layar komputer. Langkah berikutnya, silakan mulai membuat scan pada Macromedia dengan cara klik menu Windows, pilih Order, Plans, dan pilih Scene. Lalu pada praktikum kali ini kita akan membuat 5 scene yang berbeda seperti yang ditunjukkan pada layar komputer. Setelah semuanya telah diberi nama scene-nya, lalu untuk melihat apakah scene yang dibuat telah aktif, teman-teman dapat mengklik menu Edit Scene di bagian kanan atas seperti yang ada di layar komputer saat ini. Lalu klik Scene Loading dan berikan gambar latar pada kanvas. Nah, memberi gambar latar dengan cara klik menu File, pilih Import, klik Import to State, dan silakan pilih latar yang Anda inginkan. Agar gambar latar memenuhi semua kanvas, silakan atur ukuran gambar latar dengan cara mengubah ukuran W dan H sesuai dengan ukuran dimensi 800 dikali 600 seperti yang telah diatur dari awal. Oke, pastikan saat ini Anda sedang bekerja di scene loading. Setelah itu, silakan ubah nama layar 1 menjadi background, lalu tambahkan layar dengan cara klik menu Insert Layer. Layar 2 diisi kotak menu loading, layar 3 diisi kotak luar loading, dan layar keempat diisi tulisan loading. Lalu arahkan kursor Anda pada layar kotak loading dan kita akan membuat persegi panjang untuk menunjukkan animasi proses memuat. Nah, setelah itu teman-teman akan melihat beberapa menu di sebelah kiri. Bila tidak muncul, silakan klik menu Control dan pilih Tools. Pada menu di sebelah kiri akan muncul. Lalu silakan klik menu Restyle Tool. Kemudian klik menu Stroke Color dan pilih tanda silang untuk tidak memberi warna pada bagian sisinya. Nah, kemudian pilih menu Fill Color untuk memberi warna isian kotak, dan kali ini kita akan memilih warna biru. Ikuti langkah pada nomor 9 secara berurutan. Bila Anda sudah yakin, silakan mulai menggambar persegi panjang pada kanvas dengan kursor masih berada di layar kotak loading. Untuk membuat kotak luar loading, silakan klik menu Reach Tool, kemudian klik menu Stroke Color dan pilih warna hitam. Kemudian klik menu Fill Color dan pilih tanda silang karena kita tidak menginginkan ada warna isian pada kotak luar loading.
Ikuti langkah pada nomor 12 secara berurutan. Bila Anda sudah yakin, silakan mulai menggambar persegi panjang pada kanvas dengan kursor masih berada di layar kotak luar loading. Oke, selanjutnya arahkan kursor Anda pada layar tulisan loading. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan loading di atas kotak biru tersebut dengan cara klik menu text tool, kemudian langsung tambahkan teks di atas kotak biru yang telah dibuat. Bila tulisan terlalu kecil, maka Anda dapat mengklik menu teks, kemudian pilih size. Teman-teman dapat memilih font untuk mengubah jenis tulisan seperti ditunjukkan pada gambar atau pada komputer. Selanjutnya, arahkan kursor Anda pada layar tulisan loading. Klik kanan pada frame 45, pilih insert keyframe. Nah, teman-teman dapat mengulangi langkah yang sama untuk layar kotak loading, layar kotak luar, background, sehingga dapat sama seperti di layar komputer saat ini. Selanjutnya, arahkan kursor Anda pada layar kotak loading, klik frame 1, kemudian klik kanan dan pilih menu Create Motion Twin. Langkah selanjutnya, klik menu Free Transform Tools yang berada di sebelah kiri. Pastikan Anda berada di frame 1. Kemudian, geser bulatan putih ke kiri dan perkecil ukuran kotak loading seperti yang ada di komputer saat ini. Selanjutnya, pindah ke frame 45 dan geser bulatan putih ke kiri, dan kotak tidak perlu diperkecil seperti yang saya buat saat ini. Untuk melihat apakah kotak loading Anda berjalan dengan baik, silakan klik menu Control dan pilih ke Scene. Nah, untuk mengakhiri modul ini, maka scene loading diharapkan dapat dipilih atau dapat pindah ke scene menu dengan cara klik kanan pada frame 45 dan oke, sekarang kita masuk pada modul 2. Pastikan teman-teman berada pada scene menu. Nah, silakan menambahkan background pada kanvas yang ada. Selanjutnya, silakan membuat beberapa layar seperti pada layar komputer saat ini. Nah, pada modul kali ini kita akan dimulai dengan memberi efek motion pada tulisan klarifikasi makhluk hidup. Pada klik kanan pada tulisan klarifikasi makhluk hidup, lalu pilih menu Free Transform Tools. Kemudian klik kanan pada tulisan klarifikasi makhluk hidup, sehingga muncul pilihan sebagai berikut. Nah, kemudian pilih Convert to Symbol, ubah nama menjadi tulisan. Pada tipe pilih Move Clip dan klik OK. Kemudian klik 2 kali pada tulisan klarifikasi makhluk hidup dan arahkan pandangan Anda pada bagian frame rate pada frame 15 dan frame 30. Kemudian klik kanan pada pilihan Insert Keyframe, klik kanan pada frame 0 dan frame 15 dan pilih Create Motion Twin sehingga menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, arahkan kursor Anda pada frame 15. Perkecil ukuran tulisan klarifikasi makhluk hidup. Oke, langkah selanjutnya kita lanjutkan memberikan motion pada menu tujuan,
menu tujuan pembelajaran dengan cara klik kanan pada gambar menu tujuan pembelajaran dan pilih Convert to Symbol. Pada bagian name, diisi dengan tombol tujuan. Pada bagian tipe, dipilih button dan kemudian klik OK. Klik 2 kali pada menu tujuan pembelajaran sehingga akan muncul kotak dialog seperti di layar komputer saat ini. Nah, pada bagian over dan down, klik kanan dan pilih Insert Keyframe. Arahkan kursor Anda pada bagian over, klik menu Free Transform Tool yang berada di sebelah kiri. Kemudian tarik menu tujuan pembelajaran sehingga sedikit lebih besar dibandingkan menggambar menu lainnya seperti yang saya lakukan. Langkah berikutnya, klik kanan pada gambar tujuan pembelajaran dan pilih Action. Lalu klik tanda panah, kemudian pilih Global Function, lalu klik Move Click Control dan pilih On. Lalu klik 2 kali pada Goto sehingga akan muncul di kolom script. Lalu klik Go to and Stop pada pilihan scene, dipilih scene tujuan. Untuk melihat apakah skrip berjalan dengan baik, silakan pilih menu Text dan pilih Test Movie. Nah, teman-teman dapat mengulangi langkah yang sama untuk menu materi pembelajaran, soal latihan, dan profil pengembangan. Saat ini kita akan bekerja di scene tujuan. Kita akan memberi gambar latar pada kanvas dengan cara klik File, Import to State, lalu pilih gambar yang akan dijadikan latar. Selanjutnya, klik Free Transform. Jika gambar latar memenuhi kanvas, kita atur ukuran gambar latar yang telah diatur dari awal 800 x 600. Selanjutnya, kita akan menambahkan layer yang pertama yaitu layer background, yang kedua yaitu layer home, yang ketiga layer tujuan, dan yang keempat adalah isi tujuan. Sekarang kita akan menambahkan gambar menu home seperti cara yang tadi. Klik File, Import to State, kita pindahkan ke atas, lalu kita tambahkan gambar menu tujuan seperti cara yang tadi, lalu kita perkecil. Sekarang kita masuk pada layar isi tujuan, lalu klik tekstur. Dan tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu 1. Peserta didik mengetahui dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui atau mendeskripsikan ciri-ciri jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan yang lain. Dan peserta didik dapat mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Setelah itu, kita akan edit, klik teks, dan pilih size yang kita inginkan. Setelah itu, kita akan memberikan mention pada menu home. Caranya yaitu klik kanan pada gambar, kemudian klik Convert to Symbol, dan namanya tombol home, dan pilih button. Oke kan? Kemudian klik 2 kali pada home, pada gambar home, dan muncul kotak atau frame seperti ini. Kemudian pada bagian over, klik kanan, pilih Insert Keyframe. Begitu juga dengan down, klik kanan Insert Keyframe. Kemudian arahkan kursor pada bagian over, kemudian perbesar gambar home sehingga lebih besar dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Untuk memberikan action pada home, kita klik pada bagian home, klik kanan, pilih action, kemudian klik tanda tambah Global Function, Movie Clip Control, kemudian klik on,
Kemudian klik tanda tambah, klik global function, klik timeline control, klik go to, pilih go to and stop, pilih menu, dan mari kita tes, klik control, dan pilih test movie. Sekarang kita akan bekerja di scene materi. Kita akan memberi gambar atas pada kanvas dengan cara klik file, import to state. Selanjutnya, klik free transform. Agar gambar latar memenuhi kanvas, kita lakukan seperti cara yang tadi. Kita atur ukuran gambar yang telah diatur dari awal, 800 dan 600. Selanjutnya, kita akan menambahkan layar lagi. Nama layar pertama background, yang kedua layar home, yang ketiga layar materi, keempat layar isi materi, dan yang kelima simbol. Kita akan membuat isi materi. Kita buat layar isi dari materinya. Kita arahkan layar kita pada layar home. Kita tambah gambar home seperti yang tadi. Klik file, import to state. Kita perkecil sesuai yang kita inginkan. Kemudian teman-teman, kita tambahkan logo materi seperti cara yang tadi. Klik file, import to state. Lalu kita sesuaikan. Setelah itu, kita buat isi dari materinya. Isi materi pertama yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Di sini kami sudah membuat lebih dulu materi klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya akan mengcopy. Lalu saya akan klik text tool, dan untuk memperbesar teks tersebut kita blok, kita klik teks dan pilih ukuran yang kita inginkan. Di sini saya akan memberikan motion pada home dengan klik layar home, klik kanan, convert to symbol, namanya tombol home. Tipenya pilih button. Oke. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Klik 2 kali pada layar home. Klik kanan pada over. Klik insert keyframe. Begitu juga dengan down. Klik kanan, insert keyframe, arahkan kursor pada over, dan perbesar gambar home. Setelah itu, klik 2 kali, dan kembali seperti semula. Di sini saya akan menambahkan simbol next, karena masih ada materi selanjutnya dengan cara klik layar di simbol, lalu tambahkan seperti cara yang tadi, yaitu klik file, import to state, pilih logo next. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita perkecil, lalu kita berikan efek motion, yaitu dengan cara klik kanan, convert to symbol, nama tombolnya yaitu tombol next, pilih button, oke. Lalu klik 2 kali pada layar. Setelah itu klik kanan pada over dan pilih insert keyframe. Begitu juga dengan down. Kita klik kanan, pilih insert keyframe, lalu arahkan kursor pada over, lalu perbesar. Lalu kita tambahkan action pada home dengan cara klik kanan, klik tanda tambah logo projection, pilih movie clip, control dan pilih all, kemudian klik go to and stop. Pilih scene materi, tipenya next frame. Lalu kita tes,
pilih Control, Test Movie. Selanjutnya, kita tambahkan materi dengan cara klik kanan pada frame 2 dan pilih Insert Keyframe pada semua layer. Kemudian kita ganti isi materi nomor 2, kita pilih text tool dan kita copy yang telah kita buat tadi. Materi yang telah kami buat tadi. Setelah itu, kita tambahkan simbol kembali dengan cara pilih text tool, dengan cara klik file, import to stage, klik gambar tombol back, lalu perkecil, lalu kita berikan motion, klik kanan, convert to symbol, namanya tombol back, kemudian OK, klik 2 kali, klik kanan di over dan pilih insert keyframe, klik kanan pada down dan pilih insert keyframe. Setelah itu, lalu kita tambahkan action dengan klik kanan di bagian tombol back dan pilih action, kemudian klik tanda tambah global function, lalu movie klik control, lalu klik on, lalu klik tanda tambah, pilih timeline control, lalu pilih go to and stop, dan pilih previous frame. Setelah itu kita tes, klik control dan pilih test movie. Lakukan selanjutnya sampai materi berakhir. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembuatan soal. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau bikin soal, yaitu pertama kita pindah ke scene soal dulu. Kan di sini kita tadi ada di scene materi. Nah, sekarang kita bakal pindah ke scene soal. Nah, ketika kita sudah pindah scene, tampilannya akan terlihat seperti yang ada di layar. Di sini tampilannya kosong. Nah, jadi karena tampilannya kosong, backgroundnya juga nggak ada. Jadi di sini kita harus menekan File, kemudian import, lalu import to stretch. Nah, jadi di sini teman-teman tinggal pilih background mana yang mau teman-teman pakai. Setelah itu, kita tinggal menyesuaikan ukuran backgroundnya dengan cara menekan tanda panah di bawah. Kemudian kita tinggal menyesuaikannya dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, setelah itu, di sini kan layer-layernya masih kosong. Nah, teman-teman tinggal ganti nama layernya. Layer pertama kita ubah jadi background. Kemudian kita tambahkan layernya. Lalu layer kedua kita jadikan home. Layer ketiga menjadi tulisan soal latihan. Layer keempat kita ganti jadi petunjuk soal. Dan layer kelima kita ganti menjadi tombol start. Sekarang kita masuk ke layer home. Nah, di sini kita bakal import gambar home. Jadi sama kayak import background tadi, kita tinggal tekan file, kemudian import, lalu import to stretch, lalu teman-teman tinggal pilih gambar home. Nah, kemudian kita bisa letakkan gambar home itu sesuai dengan tempat yang kita inginkan. Saya letakinnya di ujung aja. Nah, kemudian kita masuk pada tulisan. Sama seperti menu, kita tinggal import saja tulisan latihannya. Nah, kemudian kita bisa menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, kemudian kita bakal kasih teks di sini buat petunjuk soalnya. Jadi kalau mau ngasih teks, kita tinggal tekan text tool, kemudian kita bikin bingkai sesuai dengan gambar keinginan kita. Nah, setelah itu tinggal dilepas. Nah, langkah selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu kita tinggal mengetik tulisan petunjuk soalnya. Petunjuk apa saja yang ingin teman-teman kasih itu terserah teman-teman ya. Tapi di sini kami menggunakan ini. Kemudian teman-teman kalau pengen menyesuaikan ukuran huruf, terus stylenya, teman-teman tinggal tekan teks. Lalu di situ udah ada opsi-opsinya, ada size, ada style, dan itu tergantung keinginan teman-teman seperti apa. Teman-teman bisa atur sendiri ukuran serta style hurufnya.
Langkah selanjutnya yaitu tombol startnya. Nah, jadi kalau kita mau apa? Kita pindah ke layer start. Nah, jadi sekarang kita masuk layer start. Terus teman-teman bisa import gambar startnya sama seperti kita mengimport menu tadi. Kita import to stage, lalu tekan tombol startnya. Pilih gambar startnya maksud saya. Kemudian kita tinggal menyesuaikan tombol startnya sesuai dengan keinginan kita. Lalu gambarnya bisa diperkecil, diletakkan di tengah, itu semua tergantung dengan keinginan teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan efek supaya kalau home-nya ditekan itu bisa masuk ke tombol home. Nah, jadi yang harus kita lakukan yaitu kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, di situ akan ada tampilan. Nah, setelah itu kita masuk ke layer home ya teman-teman. Kan tadi kita ada di layer start. Jadi perlu kita ketahui dulu kalau memang kita mau mengedit itu kita harus pindah-pindah layer sesuai dengan layer yang bakal kita bagusin. Nah, jadi di sini kita mau bikin efek di tombol home, jadi kita pindah ke layer home. Nah, setelah itu kita klik kanan. Kemudian di situ ada tulisan nanti convert to symbol. Nah, teman-teman tinggal tekan convert to symbol. Lalu di situ kita bisa ganti name-nya jadi tombol home 1. Lalu type-nya teman-teman bisa pilih button, lalu klik OK. Nah, kemudian kita akan klik 2 kali di tombol home. Lalu di situ tampilannya nanti bakal memutih. Nah, setelah tampilannya memutih, di situ akan muncul frame baru. Akan muncul tampilan seperti di atas. Itu ada tulisan up, over, sama down. Jadi teman-teman tinggal klik kanan, kemudian teman-teman bisa klik insert keyframe di over sama down-nya. Terus kita balik ke over. Teman-teman bisa memperbesar layar home-nya khusus di over sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Teman-teman bisa perbesar gambarnya, bisa perkecil. Nah, kemudian kalau pengen menghilangkan yang putihnya, kita tinggal klik kanan, kita tinggal klik 2 kali. Selanjutnya kita pindah ke background, kita balik ke tombol start. Kemudian di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih action. Nah, kemudian kita kasih script assist, lalu tekan tanda panah. Setelah itu teman-teman bisa pilih opsi Google Function, kemudian movie click control, lalu tekan baru diklik lagi global function. Teman-teman bisa klik global function, kemudian yang keduanya teman-teman tetap klik tombol panah, tanda tambah, kemudian global function, timeline control, sama go to. Nah, kemudian kita bakal ngatur tampilan di atas. Kan ada go to and play. Nah, di sini teman-teman pakai go to and stop. Nah, baru di sini kita pakai scene menu. Jadi nanti dia bakal balik ke scene menu. Nah, baru kan ada tanda tambah gini, itu diklik aja teman-teman ya. Terus kita lanjut di tombol start. Di situ kita klik kanan. Terus kita tekan convert to symbol, lalu kita ketik juga tombol start. Di situ type-nya kita pakai button, lalu tekan OK. Lalu di situ kita tekan 2 kali tombol startnya. Sama kayak tombol home, kita tinggal insert keyframe, tombol over sama down. Kemudian kita balik di over. Lalu gambarnya bisa kita perkecil atau kita perbesar sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk menghilangkan putihnya kita tinggal klik 2 kali. Kemudian kita klik kanan, lalu tekan action. Jangan lupa script assist, lalu tekan tanda tambah seperti tadi. Global function. Teman-teman pilih movie, click control, sama on. Lalu klik lagi global function, timeline control, sama go to. Nah, baru teman-teman bisa pilih type-nya itu next frame ya. Lalu kita tinggal tutup. Baru kita bisa tes movie dengan cara, kan kita pengen lihat nih tampilannya udah jalan atau enggak. Nah, jadi kalau pengen lihat tampilannya, teman-teman bisa melakukan tes movie dengan cara kita tekan control, kemudian tes movie. Nah, di situ langsung bakal muncul tampilan seperti tadi. Nah, kita tinggal. Nah, kalau udah muncul tampilannya, berarti berhasil, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bikin petunjuk soal. Nah, sekarang kita bakal bikin nama peserta didiknya. Dengan cara, teman-teman bisa insert setiap frame-nya. Jadi kita setiap layernya, jadi nanti kayak kita mau paste gitu. Nah, jadi
teman-teman tinggal klik kanan, kemudian kita bakal insert keyframe di frame 2. Nah, jadi kita tinggal klik semua di sketchpad layer, kita insert keyframe. Nah, di home kita hapus home. Kemudian kita hapus petunjuk soal. Petunjuk soalnya, tulisan petunjuk soal tadi kita hapus. Nah, kemudian kita tekan text tool, lalu kita bingkai gambar yang sebesar apa sih kita mau bikin tulisannya. Nah, kemudian kita bisa klik, kita tulis nama peserta didik. Kemudian kita blok, lalu kita bisa ganti size dan ukuran huruf, size dan stylenya di teks. Nah, itu kita bisa ganti ya. Kemudian kita letakkan huruf itu di tengah. Kemudian kita di sini mau kasih gambar kotak buat nama peserta didik. Teman-teman bisa tekan file, kemudian import, lalu import to stretch, lalu pilih gambar yang teman-teman pengen. Kemudian teman-teman bisa perkecil gambar itu. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan gambarnya sesuai dengan yang saya lakukan di sini. Terserah ukurannya berapa, itu sesuai dengan yang teman-teman pengen. Kalau memang mau lebih besar ya agak dibesarkan, kalau kecil ya dikecilkan saja. Nah, saya maunya ukurannya segini. Kemudian saya letakkan di mana yang menurut teman-teman pas ya. Kemudian kita tekan lagi text tool, lalu kita bingkai di dalam tabelnya, lalu kita sesuaikan dia di tengah-tengah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tekan tadi tombol tampilan yang kayak ada tanda panah ke bawah gitu. Baru di situ kita kasih input text, lalu di situ bisa diganti jadi nama peserta didik. Nah, seperti yang saya lakukan. Lalu kemudian tinggal ditutup saja. Baru teman-teman tinggal insert keyframe lagi tiap-tiap backgroundnya di frame ketiga ya teman-teman. Insert keyframe semua. Nah, sekarang kita pindah ke layer petunjuk. Jadi petunjuk soalnya tadi kita, gambar tabelnya dihapus, tombol startnya juga kita hapus. Karena di sini kita bakal bikin soal latihan. Nah, teman-teman bisa menekan kembali text tool, klik text tool, lalu kita bingkai huruf tadi. Kita bingkai huruf yang seberapa besar huruf yang kita pengen. Kemudian kita tinggal menambahkan teks ke dalamnya. Misalnya ini, kita blok hurufnya, lalu teman-teman bisa pilih size dan style huruf yang teman-teman mau. Kemudian kita tekan file, lalu teman-teman bisa import gambar yang teman-teman pengen, kayak gambar ABC opsinya teman-teman tinggal import. Nah, saya di sini buat satu ya teman-teman ya, gambar opsi A, B, C. Kemudian teman-teman tinggal merapi-rapikannya aja. Besar kecilnya bisa teman-teman sesuaikan ya, tapi jangan lupa kalau mau menyesuaikannya itu. Kemudian kita tinggal tekan text tool, lalu bingkai di samping opsi A, lalu kita tinggal ketik opsi A yang kita pengen itu seperti apa, tulisannya apa. Begitu juga dengan B, C, D, dan seterusnya. Teman-teman tinggal tekan text tool, lalu bingkai, kemudian tambahkan teks. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman juga pengen ngatur dia miring ke kanan atau miring ke kiri hurufnya, teman-teman bisa pilih sama kayak membuat ngatur size sama style. Kita tinggal pilih teks, tapi di paling bawah, di bawah style elegant, kita pilih yang kalau leave kan ke kanan, kalau center tengah. Jadi teman-teman bisa pilih center, saya pilihnya sih center. Nah, kemudian buat nanti tombol-tombolnya bisa diklik, kita itu harus kasih actionnya. Jadi teman-teman biar ada tampilan kalau diklik kayak tombol home tadi, teman-teman bisa klik kanan, kemudian ada tekan confirm to symbol, lalu name-nya bisa diganti jadi tombol A. Nah, kemudian sama kayak home, dia tinggal diklik 2 kali, lalu klik insert keyframe over sama down-nya. Lalu kita balik ke over, lalu teman-teman bisa perbesar hurufnya. Terserah teman-teman mau perbesar atau perkecil. Lalu kalau menghilangkan putihnya, teman-teman tinggal klik 2 kali. Begitu juga dengan opsi-opsi lainnya A, B, C, D. Teman-teman tinggal mengikuti cara tombol A tadi. Kemudian kita bakal kasih actionnya.
teman-teman tinggal klik kanan, kemudian tekan action. Lalu kan di sini kita mau tambahin, ini benar apa salahnya huruf. Dia itu jawabannya benar atau enggak. Jadi di sini yang benar itu opsinya itu bagian A. Nah, jadi karena yang benar opsinya bagian A, maka di sini di huruf A kita tambahkan kata benar, kemudian kasih tanda tambah 2 kali, kemudian titik koma, lalu tinggal ditutup. Lalu teman-teman tinggal klik import. Klik file, kemudian import, lalu import to stretch. Di sini kita akan menekan tombol kembali. Dan kita bakal klik kanan, kemudian tekan convert to symbol. Sini kita tekan tombol kembali. Lalu bikin seperti tadi, kita insert keyframe over sama daunnya. Mau diperbesar, mau diperkecil, terserah ya, teman-teman. Kemudian klik kanan, lalu tekan action, klik tombol tanda tambah, lalu kita klik global function, movie klik control sama on, baru klik lagi global function, timeline control sama go to. Lalu teman-teman bisa pilih opsi go to and stop. Lalu tabnya bisa pilih next frame. Baru untuk mencoba untuk apa ini anjing? Nah, sekarang teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah tadi sampai soalnya selesai ya, teman-teman. Maaf teman-teman, saya lupa menambahkan tombol lanjut. Jadi saya di sini akan menambahkan tombol tersebut. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita balik ke frame tadi, frame di latihan soal pertama. Nah, di sini teman-teman tinggal klik file, kemudian import to stage, lalu pilih gambar tombol lanjut yang teman-teman pengen. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik kanan, kemudian tekan convert to symbol. Lalu di name-nya di situ teman-teman bisa kasih tombol lanjut, kemudian type-nya teman-teman bisa pilih button, kemudian klik OK. Selanjutnya, tekan tanda panah yang ada di bawah, lalu teman-teman jangan lupa hidupkan script assist-nya, lalu tekan tanda tambah. Nah, jadi teman-teman di sini saya mau bikin layer buat profil. Nah, jadi teman-teman tinggal insert layer-layer sebelumnya dengan cara menginsert keyframe setiap layer. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik text tool, lalu kemudian teman-teman tinggal menambahkan teks. Di situ saya mengetik nama peserta didik. Kemudian di sini saya mau kasih gambar untuk meletakkan nama peserta didik dengan cara teman-teman bisa menekan file, kemudian import, lalu import to stage. Kemudian teman-teman bisa memilih table nama yang teman-teman pengen. Nah, kemudian teman-teman tinggal menyesuaikan ukuran tabelnya seperti apa. Nah, di sini saya pengennya ukurannya segini. Kemudian saya ambil gambar lagi sama seperti tadi caranya. Di sini untuk menambahkan skor. Jadi dia kita kasih agak sedikit petak bentuknya ya, teman-teman. Jadi itu diletakkan pas di bawah nama peserta didik. Kemudian kita bingkai di dalam kotak skor itu supaya nanti bisa ditulis berapa hasil skornya. Bingkainya di dalam kotak ya, teman-teman. Terus di sini kita tekan tanda panah di bawah. Kemudian kita kasih tulisan skor di situ. Tetap dikasihnya itu input file ya, teman-teman ya. Terus kita tutup aja. Selanjutnya kita tekan lagi text tool. Di atasnya itu kita kasih gambar skor, tulisan skor. Sekarang kita masuk ke background baru ya. Baik teman-teman, sekarang kita bakal bikin profil pengembangan. Jadi sekarang kita masuk di sini. Jadi teman-teman sekarang tinggal bikin layer-layer baru sama seperti kita bikin layer-layer tadi. Nah, di sini layer pertama saya jadikan background. Kemudian layer kedua di sini saya kasih home. Kemudian tambahkan layer lagi. Layer ketiga saya kasih tulisan profil. Layer kelima saya tambahkan isi profil. Nah, jadi di sini kan kita mau menambahkan background karena kertasnya masih kosong. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalau kita pengen ngambil gambar, kita tinggal tekan file, import, kemudian import to stage. Kemudian kita bisa pilih background yang kita pengen. Nah, di sini backgroundnya gini. Kemudian teman-teman bisa menyesuaikan ukuran backgroundnya sama dengan cara tadi. Tekan tanda panah di bawah, kemudian sesuaikan ukurannya lalu tutup kembali. Kemudian di sini kan kita
mau menambahkan gambar home kan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pindah-pindah layer ya, karena kita mau menambahkan home, kita pindah ke layer home. Kemudian kita letakkan layer home-nya di tepian tadi seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita bakal pilih tulisan profil. Kita import lagi gambarnya. Setelah itu teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal isi profilnya. Nah, di sini teman-teman tinggal ngikutin. Yang di sini teman-teman tinggal tekan text tool, kemudian bingkai, lalu tulis isi namanya. Teman-teman juga bisa menyesuaikan hurufnya dari teks, kemudian ukuran huruf, ada style-nya juga. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikannya aja. Nah, sini kami isi nama dan NIM saja. Jadi kan di sini kita mau bikin tombol home-nya supaya kalau ditekan bisa jadi button ya teman-teman, bisa ada actionnya. Jadi teman-teman bisa klik kanan tombol home, jangan lupa klik free transform ya, kemudian klik kanan, lalu cari convert to symbol, lalu tekan tombol home, lalu pilih button, baru oke. Baru sama seperti langkah-langkah sebelumnya, teman-teman klik 2 kali di home, kemudian kita bakal muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa insert keyframe over sama down. Setelah itu kita balik ke down lagi. Kemudian teman-teman tinggal klik 2 kali. Gambar sebelum itu gambarnya diperbesar ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa memperbesar, bisa juga memperkecil sesuai dengan keinginan yang teman-teman mau. Tapi di sini saya memperbesar. Setelah itu teman-teman tinggal klik 2 kali. Nah, baru balik nggak putih lagi. Kemudian kita tekan lagi tombol home, kemudian klik kanan lalu kasih action. Jangan lupa script assist, lalu klik tanda panah, global function, movie click control, and on. Setelah itu klik tanda tambah lagi, global function, timeline control, and go to. Kemudian teman-teman bisa pilih go to and play, go to and stop. Kemudian di sini kita pilih balik ke menu. Scene-nya balik ke menu ya maksudnya. Kemudian di sini kita bakal tes movie. Apa yang kita bikin tadi berhasil atau enggak? Cara ngetes movie-nya teman-teman tinggal pilih control and test movie. Dan tada! Teman-teman bisa lihat tombol-tombolnya udah bisa diklik semua.